Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Stadion Hamad bin Jasim akan menjadi pertarungan hidup mati Indonesia melawan Australia di babak knockout atau sistem gugur babak 16 besar Piala Asia di Qatar hari Minggu esok pukul 18.30 malam waktu Indonesia Barat. Siapa yang keluar sebagai pemenang? Semua teman, sahabat, rekan Rise Soccer TV, jangan lupa ikuti terus analisis yang menarik dari Bung Yes, dan tentu saja jangan lupa juga like, comment, and subscribe. The Battle of Jasim bin Ahmad akan terjadi pada pertandingan esok. Dan dari sekian belasan pertemuan Indonesia dan Australia, kita memang masih kalah jauh, terlalu jauh. Kita hanya sekali menang di tahun 1981, 3 kali imbang, dan sekian kali kalah. Kalau melihat statistik ini, maka kita harus pasrah saat Asnawi, Mangku Alam, dan teman-teman nanti bertarung pada esok malam. Tetapi kalau melihat kondisi terkini, ada timbul sedikit rasa optimisme dari kita semua tentu. Bahkan sebelum ini juga mungkin sebagian besar dari kita, ya termasuk juga mungkin saya, agak pesimis untuk yakin Indonesia bisa tembus 16 besar. Faktanya sekarang sudah ada di 16 besar dengan segala perjuangan adik-adik kita, dan ini harus kita apresiasi dan kita dukung terus. Nah, bagaimana nanti supaya kita bisa lolos dari hadangan Australia? Tentu pelatih Sintayong sudah mempunyai beberapa strategi dan taktik, karena dia harus diakui memiliki naluri dan strategi yang cukup baik. Itu terlihat ketika kita bisa mengatasi Vietnam dan juga kalah dengan selisih 2 digit 1-3 dari Jepang. Bahkan kita bisa mencetak 1 gol. Dan secara permainan juga kita tidak terlalu jelek. Nah, untuk esok malam, apakah Sintayong masih lebih menekankan permainan tim kita pada pertahanan, atau lebih bermain fleksibel, terbuka? Saya melihat kemungkinan dia memilih untuk bermain dalam formasi lebih cenderung bertahan dengan memakai pola, ya bisa saja 3-5-2 yang sekali-sekali tergantung kondisinya bisa berubah menjadi 5-3-2. Jadi 3-5-2 bisa berubah menjadi 5-3-2 di saat kita bertahan. Tetapi kalau dengan pola awal 3-5-2, kita sudah mulai dengan bertahan juga, dimulai dari lini tengah. Nah, siapa-siapa yang akan diturunkan oleh STY? Kalau melihat dari 3 pertandingan di babak penyisihan saat melawan Irak, Vietnam, dan Jepang, maka pola ini sering berubah-ubah. Dan kita ambil saja yang terakhir, lawan Jepang, STY memainkan 5 pemain belakang. Nah, ini kemungkinan melawan Australia dia akan memainkan pola yang sama. Nah, kalau 5 pemain belakang, maka di sana tentu ada Sandy Walsh, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Arkan, dan juga ada Elkan Bagot. Tetapi kalau dia bermain dengan format 3 belakang, 5 gelandang, maka di 3 belakang sangat mungkin ada Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Arkan. Di 5 tengah ada Yaakob Sauri, ada juga Ivar Janer, ada juga Justin Hubner, ada juga Sandy Walsh dan Marcelino. Membuat lini tengah menjadi komposisi 5 orang. Di depan dengan format 3-5-2, kemungkinan Elkan akan mendampingi Rafael Stoic di depan. Mengapa Elkan? Ini menarik, dan memang tak habis-habisnya kita membahas. Setelah di 10-20 menit terakhir saat melawan Jepang, Elkan dimainkan sebagai striker. Salah satu alasan, kemungkinan salah satu alasan adalah karena Elkan memiliki tinggi badan yang cukup baik dan bisa mengimbangi
postur tubuh yang tinggi dari pemain lawan, khususnya Australia esok malam. Kalau ini yang menjadi alasan Sintayong memainkan Elkan di lini depan, bisa diterima. Tetapi kalau dari kualitas Elkan sebagai pencetak gol, nampaknya kita sama masih meragukan kualitas itu. Tapi oke lah, karena setahu saya pengalaman ketika saya masih meliput sebagai wartawan Kompas di tahun 1980-an, Korea memang sering memainkan satu pemain depan yang tubuhnya lebih tinggi dari rekan lainnya. Apa fungsinya? Fungsi pemain ini selain memang mencetak gol, tapi lebih banyak dia akan berfungsi sebagai tembok yang akan menyundul bola ke pemain lain, ke rekan lain, lebih khusus dari lini tengah. Nah, lini tengah inilah yang akan menyelesaikan umpan dari pemain yang jangkung ini. Bukan tidak mungkin Elkan akan berfungsi sebagai itu. Dia akan menjadi tembok di pertahanan Australia untuk melepaskan bola-bola sundulan atau bola-bola yang dikontrol dari dada untuk rekan lainnya untuk mencetak gol. Nah, kemungkinan besar taktik ini yang dimainkan oleh STY terhadap tim kita nantinya. Tapi oke lah, catatan khusus bagi Rafael Struijk, dia belum pernah mencetak gol. Dan ketika melawan Vietnam, saat kita menang 1-0, harusnya dia sudah bisa mencetak gol, memecahkan rekor kebuntuan belum cetak gol. Ada 2 peluang yang dia peroleh di 10 menit awal saat melawan Vietnam hari itu. Nah, ini yang harus menjadi konsentrasi khusus bagi Rafael nanti di lini tengah, ya, sehingga peluang sekecil apapun dia harus konversikan menjadi gol. Catatan lain bagi lini belakang kita, untuk jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Dan itu sudah diperlihatkan oleh Jordi Amat saat dia memberikan dalam tanda petik gol awal Jepang dari titik penalti, karena dia melakukan pelanggaran yang elementer betul, merangkul penyerang Jepang di kotak penalti. Ini tidak perlu terjadi lagi. Dan ini harus menjadi pelajaran yang betul-betul harus disadari oleh seluruh pemain belakang kita nantinya. Tidak boleh melakukan pelanggaran sekecil apapun. Jika mereka harus melakukan sliding atau tackle di kotak penalti, itu harus dengan pemikiran dan ukuran yang betul-betul matang. Bahwa ketika dia melakukan sliding atau tackle harus betul-betul kaki menyentuh bola. Kalau tidak, bisa terjadi pelanggaran dan ya hukumannya tentu kotak penalti, yaitu tendangan penalti bagi lawan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Juga termasuk Justin Hubner. Dia juga jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Karena dari beberapa pertandingan kemarin, dia lebih sering melakukan pelanggaran. Bahkan pelanggaran yang berakibat kebobolan bagi gawang kita. Nah, ini pun harus diperhatikan betul oleh Justin Hubner nantinya. Jadi kita lihat, kalau kembali kepada statistik, kita berharap minimal kita bisa menahan Australia dengan skor imbang sampai pada adu penalti, karena memakai sistem knockout atau sistem gugur. Maka kalau skor imbang 90 menit diperpanjang juga tetap imbang, diakhiri penentuan pemenang dengan adu penalti. Dan kita bisa berharap situ, karena kita pernah 3 kali menahan Australia juga dengan skor imbang, dengan 1 kemenangan dan belasan lainnya kita kalah. Jadi itu yang kita bisa berharap. Mudah-mudahan ada juga kejutan luar biasa, kita keluar sebagai pemenang. Why not? Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus.